Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua PJM Harapan Jaya, Bapak D.S. Agus Saifullah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak narasumber, Bapak Ustaz Haji Basuki Sudarwo. Mudah-mudahan beliau ini sehat badannya daripada umurnya. Yang saya hormati Ibu Ketua PJA Harapan Jaya beserta pengurusnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Tauhid PJM PJA Harapan Jaya yang dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berlimpahkan rahmat taufik hidayah serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Shalawat dan salam dan selalu tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Tauhid yang berbahagia, hari ini tema kita adalah besarnya manajemen husnul khotimah. Untuk masuknya adalah ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali. Untuk memberikan waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak narasumber di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adim. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya beserta pengurus dan jajarannya,
Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Harapan Jaya beserta jajarannya, segenap jamaah, anggota dan simpatisan yang pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dapat melanjutkan kajian kita. Tema besarnya berkaitan dengan manajemen husnul khotimah. Bagaimana upaya kita ini untuk senantiasa berupaya agar kita mengakhiri hidup kita ini dengan kebaikan. Namun sebelum kita mengakhiri hidup dengan kebaikan, harus diikuti dengan mengakhiri urusan kita setiap hari dengan kebaikan pula. Baik dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Termasuk urusan kita hari ini, kita bersyukur mengawali aktivitas kita ini dengan kebaikan. Yaitu tentu menuntut ilmu. Bagi orang yang beriman, menuntut ilmu ini adalah merupakan satu kewajiban. Oleh sebab itu kita bersyukur dapat melangkahkan kaki ke tempat ini karena Allah memberikan iman. Yang kedua ya tentu karena kita sehat. Terlepas dari apa yang kita rasakan hari ini dalam badan kita, mungkin ada yang linu, ada yang pegel, ada yang gemeter bahkan melangkahkan kaki, tapi yang pasti sampai di sini. Nah, oleh sebab itu satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak didapati oleh semua orang. Karena tidak bisa didapati oleh semua orang, maka Bapak Ibu termasuk orang-orang pilihan. Mudah-mudahan ini terus kita istiqomah, yang pada akhirnya tentu kita akan membawa bekal dengan kebaikan-kebaikan yang tentu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada bab yang keenam, yaitu berkaitan dengan pentingnya kita bermuhasabah diri setiap saat. Nah, kita sampai kepada hal yang menyangkut tiga hal, ya. Rasul ada tiga hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali. Tentu banyak, tapi kita hanya ingin sampaikan yang sesuatu yang krusial yang menyangkut persiapan untuk husnul khotimah tadi. Yang pertama adalah waktu. Ya. Kali lagi, kemarin sudah kita singgung sebetulnya, tapi ingin sebagai review ulang, yaitu waktu. Waktu ini tidak pernah bisa kembali. Sabtu hari ini itu berbeda dengan Sabtu kemarin. Karena apa? Karena berbeda waktunya, berbeda ucapannya, berbeda tindakannya, dan berbeda kesempatannya. Begitu. Jadi jangan kita bilang bahwa besok kan masih ada Sabtu lagi, tapi sudah Sabtu yang berbeda. Karena ketika orang hidup itu adalah terus berjalan, dan dalam perjalanan kita itu harus, ibaratnya kita ini sebuah tinta atau pena, kita harus mengukir untuk menulis dengan tinta emas dalam hidup kita ini. Sehingga bekas-bekasnya itu bisa ditelusuri oleh orang-orang sepeninggalan kita itu. Bahwa kita disebut dia orang baik, kita disebut dia orang dermawan, kita disebut dia orang penyabar, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang tersisa di dalam benak pikirannya. Kalau kita ingin lihat Al-Quran, waktu itu dibagi menjadi 3 episode, ya, episode atau penggal, ya. Penggal pertama dalam Al-Quran surah 76 ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'am madkuro. Bukankah telah datang kepada kalian satu waktu yang pada saat itu memang waktu awal itu disebut dengan ad-dahr, yang pada saat itu belum bisa disebut lam yakun madkuro. Ini adalah starting point. Maka manusia itu akan sukses atau tidak tergantung di waktu awalnya.
Kalau kita mengawali dengan kebaikan, insya Allah ada dorongan, ada motivasi dalam diri kita untuk terus mengisi kebaikan. Tapi nanti kalau ada orang yang mengawali hidupnya itu dengan keburukan, hampir dalam perjalanan hidupnya itu juga diisi dengan keburukan-keburukan. Tergantung kita memulainya dengan kebaikan atau apa. Itu Bapak Ibu. Jadi itulah waktu awal namanya ad-dahr ya. Starting point. Ini tugasnya untuk apa? Planning, merencanakan. Makanya Rasulullah itu merencanakan itu bukan setahun sekali. Perencanaan yang dilakukan oleh Rasul itu perencanaannya setiap hari, setiap kali bangun tidur. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu kalau bangun tidur itu apa rencananya hari ini? Yang akan kita lakukan dari bangun tidur nanti sampai tidur kembali apa itu? Itu Bu. Jadi termasuk ngaji hari ini juga begitu. Nah oleh sebab itu ini menjadi waktu awal ya, startnya. Yang kedua adalah surah 103 ayat 1 sampai 3. Itu Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Al-asr itu maksudnya waktu itu harus kita isi. Jadi begitu kita rencanakan, kita isi. Ya. Plan, do, check gitu kata orang apa itu? Kata orang manajemen ya. Apa yang harus kita lakukan? Makanya al-asr dalam bahasa Arab itu artinya memeras atau menekan sesuatu sehingga keluar sesuatu. Kalau ibu bapak mau gosok gigi itu menggunakan pasta gigi, maka biar dia keluar, kalau didiemin nggak bakal keluar, harus dipencet. Begitu dipencet keluar dia. Itu juga dalam bahasa Arab namanya al-asr. Ibu nyuci, walaupun sekarang udah nggak repot, yang nyuci bukan pakai tangan ibu gini, tapi yang meres sekarang sudah serba hebat, yaitu mesin. Ya, sekarang kan manusia itu ada dienakin ya. Dulu kita kalau mau makan itu harus nangis dulu Pak di kampung itu. Apalagi kalau musim hujan, kayunya basah, kipas mati melulu, sementara udah lapar. Karena masaknya pakai kayu bakar itu Pak. Oh kalau minyak itu mahal, apa namanya, keren. Nah, kalau minyak itu pakai kompor ya. Itu pakai kayu bakar, tapi memang hasilnya memuaskan dan lebih enak. Itu kalau kayu bakar. Harus nangis dulu tuh. Itu ya. Pakai kayu bakar. Nah, sekarang tinggal colok, masukin beras, kasih air, tinggal pergi udah matang sendiri. Udah hebat ya. Ibu juga nyuci begitu, memeras. Bagaimana caranya? Memeras sampai betul-betul kencang sehingga apa? Begitu kita jemur, cepat keringnya. Itu ya. Waktu juga gitu, harus diperas hari ini. Sehingga apa? Perjalanan itu cepat. Amalnya cepat kering, cepat. Jadi mohon maaf Pak, kalau waktu kita peras, maksudnya kita isi dengan cepat banget. Tahu-tahu kok duhur, tahu-tahu asar, loh kok maghrib. Tapi kalau nggak diperas Bu, itu ditungguin itu baju nggak kering-kering. Karena apa? Airnya tetap ada di situ. Jadi bagaimana sekuat kita memeras, sekuat itulah, secepat itulah kita akan mulia dan bahagia dalam hidup ini. Jadi bagaimana kemampuan kita untuk memeras waktu yang baik sehingga jangan sampai ada waktu yang lowong. Jangan suka terlalu banyak berangan-angan, ngelamun. Kalau banyak orang ngelamun itu akhirnya ya gendeng. Bisa stres Pak kalau banyak ngelamun itu. Isi dengan kegiatan, jangan sampai ngelamun, jangan sampai berhenti. Jadi ya kalau kita betul-betul berhenti ya berhenti, maksudnya istirahat, tidur. Nah memang ada waktu-waktu tidur yang bagus kan. Sebentar lagi ini ada waktu tidur yang bagus, kira-kira jam 10 kan. Itu khairullah dalam bahasa Arab ya. Artinya tidur tetapi itu betul-betul waktu yang premium. Waktu yang paling premium itu kan tidur mulai dari ba'da isya. Kita harus jam 11 itu sudah harus nyenyak. Ini jam 11 malah mate gitu. Masih main ceplek, nonton bola.
Jangankan ceplek Pak, Rasul aja nggak, untuk ngaji aja nggak dianjurkan. Karena apa? Rasul itu cepat tidur, cepat bangun. Kecuali ada waktu-waktu yang penting, misalnya malam Ramadan, baru dia memang betul-betul qiyamul lail, itu banyak disuruh bangun. Tapi kalau hari-hari biasa, Rasul begitu sholat isya tidur. Belum pernah Rasul itu ngaji ba'da isya, itu belum pernah. Dalam hadis itu nggak akan ketemu. Kecuali kalau waktu-waktu yang apa? Makanya kalau Bapak Ibu punya masjid, ada masjid itu jangan ada kajian ba'da isya. Kecuali ada momen penting. Misalnya ada acara apa yang itu perlu waktu yang agak lumayan, silahkan. Tapi kalau untuk rutin, Rasul nggak pernah menganjurkan. Apalagi sekedar main ceplek tadi. Yang bermanfaat aja nggak dianjurkan. Kenapa? Untuk mengefektifkan waktu. Nah, harapannya Rasulullah itu agar jam 2 itu bangun. Kenapa bangun jam 2, Bu? Itu yang waktu yang paling premium, sepertiga malam yang terakhir. Kalau Ibu ingin ngitung-ngitung misalnya, dibagi 3, itu kan mulai dari, kalau hari ini waktu isya itu jam berapa itu? Jam 7 lah ya, 19, berarti 20, 21, 22. Artinya mulai dari jam 8 sampai jam 10 itu sepertiga malam pertama. Itu boleh, melaksanakan sholat malam juga boleh, seperti bulan Ramadan. Yang kedua, sepertiga malam pertengahan, mulai dari jam 11, 12, 1. Itu sepertiga malam yang pertengahan. Dan yang ketiga, sepertiga malam yang terakhir, mulai jam 2, 3, 4. Makanya Rasul itu udah bangun tuh ya, jam 2 itu kita udah cukup tuh, mulai tidur habis isya kira-kira jam 8, 9, 10, 11, 12, 1 ya, sampai jam 2. Itu udah lebih, itu tidur itu berlebih. Rasul itu kan tidur konon hanya 3 sampai 4 jam paling lama Rasul itu. Tapi itu udah cukup karena memang tidurnya Rasul ini berkualitas. Kalau ini kan kita Bapak mau tidur mikir, mau makan mikir, jadi serba mikir terus. Kepikiran Pak, bukan mikir ya, kepikiran. Memang banyak orang sekarang itu memang ke tempat tidurnya cepet, tapi tidur benernya paling berapa lama Bu? Mau tidur, pengantar tidur aja lama. Udah gitu tidurnya, mimpinya dikejar orang gila lagi. Jadi ya nggak baca doa lah gitu ya, gitu kira-kira. Jadi apa, waktunya habis. Tidur kalau betul-betul tidur itu berkualitas Bu, nggak perlu lama. Siapa yang biasa nyopir? Biasanya sopir ini ahli strategi dalam tidur. Tidur sebentar aja, nyender itu udah cukup. Asal tidurnya berkualitas, begitu artinya ada tidur berkualitas. Itu Bapak Ibu. Jadi maka dari itu waktu ini harus kita peras betul. Jangan sampai ada yang lowong, jangan punya kesempatan kita ngelamun. Itu di tetangga saya di Jakarta Timur ada rumah sakit Bunga Rampe namanya. Itu gara-gara banyak ngelamun gendeng tuh, sekarang dirawat di sana itu. Jadi kalau udah mulai ngelamun itu kan tumpukan koran aja dikira duit. Kalau melihat tumpukan koran itu udah ketawa, senyum, bahagia betul, dikira duit. Nggak taunya tumpukan koran ya. Jadi begitu. Jadi itulah maka ketika kita ingin menjadi orang yang beriman dengan baik, apa memeras waktu, apa cirinya? 3. Pertama mesti harus diisi dengan baik. Illal ladzina amanu, harus penuh dengan keyakinan. Terus yang kedua apa? Wa amilus solihah. Apa itu? Ya beramal soleh secara ritual. Menjadi orang soleh. Yang berikutnya apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana upaya kita untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita tidak cukup hanya menjadi orang soleh, tapi harus menjadi muslih. Apa bedanya soleh sama muslih, Bu? Ada Pak Soleh di sini? Ada ya? Ada Pak Soleh, ada Pak Muslih. Soleh itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya baik, tapi dalam sisi ritual. Tapi kalau muslih, ritual dan sosial. Karena nanti ada orang yang begini Pak, rajin ibadah, baca Quran, tapi mohon maaf, ya asik dengan sendirinya. Ngajak orang nggak, kamu kenapa nggak pernah ngajak?
itu urusan dia lah. Soal agama itu urusan dia. Gak usah, udah kita aja, yang penting kita baik gitu. Itu orang soleh tuh. Tapi kalau orang ya peduli kepada orang lain, itu namanya orang muslih. Nah, yang dibutuhkan dalam Islam itu adalah orang yang muslih. Bagaimana di samping secara ritual baik, tapi juga makanya di dalam Al-Quran nggak cukup tuh. Iman nggak cukup, harus wa amilu soleh. Soleh juga nggak cukup. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Untuk baik secara sosial, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ibu ya, menolong orang lain, gitu ya. Makanya ibu ini, bapak ini sebagai dai dan daiyah. Walaupun mungkin bapak tidak pernah pelatihan jadi mubalik ya, tapi otomatis begitu kita menyatakan washhad bi annal muslim, ketika kita menjadi seorang muslim atau muslimah, maka melekat di pundaknya harus mau berdakwah. Balighu anni walau ayah. Itu makanya mari kita gunakan. Karena ingat Pak, yang terbaik dalam Islam itu nggak ada pekerjaan yang lain. Apa itu? Coba ibu lihat dalam Quran surah 41 ayatnya 33. Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila soliha wa qala innani minal muslimin. Bekerja sih baik, tapi yang terbaik siapa? Mengajak di jalan Allah. Makanya tugas pokok bapak dan ibu itu bukan cari duit, karena duit sudah disebar oleh Allah. Kita tinggal menjemput saja. Tapi tugas pokok kita dalam beragama itu, dalam kehidupan apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas pokok kita tuh. Dan tugas berat kita itu, mohon maaf, bukan mencari rizki atau menjemput rizki. Tapi tugas berat kita itu adalah menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita jangan sampai tercebur ke neraka. Itu Bapak Ibu. Jadi makanya kita ini otomatis harus menjadi dai semua agar menjadi orang yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik, ngajak orang di jalan Allah. Makanya di ayat itu apa bunyinya? Surah 41 ayat 33 kan? Itu menggunakan ismu tafdil. Waman ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perbuatannya, pekerjaan yang terbaik? Kecuali orang-orang yang mimman da'a ilallah. Kecuali orang-orang yang menyeru kepada Allah. Pagi-pagi kamu masih asik aja ya. Hari ini ngaji, ayo kita ngaji. Oh iya, aduh saya lupa. Itu udah selesai tuh. Yang penting ngajak orang. Gak harus ceramah di atas mimbar. Itu memang tugasnya mubalik. Yang tugasnya naik turun mimbar. Tapi tugas bapak dan ibu adalah dai dan daiyah. Pertama yang harus diajak diri kita. Terus yang berikutnya adalah wa ahli. Ahli itu apa Pak artinya? Sering diartikan keluarga. Padahal asli kata ahli itu artinya haulaini. Yang berada di sekeliling kita. Itu ahli. Kalau di rumah, ahlinya siapa? Keluarga. Makanya kepala keluarganya itulah pimpinannya. Kalau bapak di kantor, ahlinya siapa? Ya kalau dia seorang pimpinan, anak buahnya. Dia punya tanggung jawab untuk ngajak kebaikan. Kalau dia seorang pegawai, sama-sama pegawai, ya yang sejajar itu, mengingatkan kawan-kawan kita. Jadi bukan hanya di keluarga, tapi haula ini yang berada di sekeliling kita. Mari, ketika kita ingin menggunakan waktu dengan yang berikutnya, waktu yang ketiga, itu waktu penghujung, namanya ajal. Ajal itu apa Bu? Dalam bahasa Arab, ajal itu artinya batas. Iya. Kalau batasnya muda, tua. Batasnya kaya, miskin. Batasnya hidup, mati, ya gitu. Makanya surah 10 ini ayat 49 sedang berbicara tentang batas hidup, artinya mati. Qul la amliku li nafsi darra wala nafa illa masya Allah. Katakanlah, aku tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Kecuali atas kehendak Allah. Ayat itu
Berikutnya apa? Likulli ummatin ajal. Setiap yang memiliki likulli ummatin, setiap umat, maksudnya setiap kita ini adalah memiliki batas atau memiliki ajal, maksudnya yaitu ada masa akhirnya. Wa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa diakhirkan, maksudnya tidak bisa ditunda. Dalam bahasa Arab, kata-kata sa'ah itu lebih kecil dari detik atau mili detik. Nggak bisa berubah. Nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Begitu datang, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebelum datang akhir itu, Pak, mari kita gunakan waktu ini dengan baik. Jangan sampai ada yang luang. Jangan sampai ada yang kosong. Sebab banyak orang yang terlena dalam hidup ini kapan? Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Nikmatani magbulun. Ada dua nikmat yang membuat manusia itu magbul. Artinya apa? Lalai, terlena. Kalau bahasa anak muda itu terlena. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah. Ketika kita sehat itu suka terlena, lupa apa saja dimakan. Marganya Indo, ini doyan itu doyan. Karena ini doyan itu ya masuk semua itu. Kalau belum tahap 7 kali belum berhenti itu. Padahal konsepnya sehat itu apa, Bu? Suatu saat Rasul ditanya, mengapa engkau dan kaummu, maksudnya umatmu kok jarang berobat ke saya? Itu ada dokter namanya Al-Haris bin Kalda yang ditugasi oleh Raja Mokoikus untuk merawat masyarakat di Madinah. Dari Mesir diutus itu. Waktu di Mesir itu sibuk. Pasiennya ngantri. Bahkan untuk ngambil antrian itu aja luar biasa ya. Begitu sampai di Madinah nganggur. Karena apa? Sahabat Rasul dan Rasul nggak pada berobat. Begitu disurvei di lapangan benar juga, bukan karena benci apa. Makanya Rasul kalau gitu saya permisi aja dah, daripada di sini nganggur. Mendingan saya di kampung sana di Mesir, banyak yang berobat, ilmu saya bermanfaat. Terus tanya sama Rasul, wahai Rasul, apa sih sebetulnya rahasianya? Kok engkau dengan para sahabat ini pada sehat-sehat, nggak pada berobat? Kata Rasul, nahnu qaumun la naqula hatta naju'an wa idza akalna la nashba. Ya, rawahu Ibnu Majah. Kami adalah kaum, maksudnya kami adalah masyarakat yang la naqula, kami tidak akan makan sebelum kami lapar. Wa idza akalna, apabila kami makan, la nashba, tidak sampai kekenyangan. Kayak gitu, Bu. Ya, tidak sampai. Lah kalau kita ini apa, Bu? Itu tadi, kalau belum sampai leher sini, ya urung berhenti. Itu jadi ya makanya wajar aja, Bu, kalau rumah sakit hari ini ngantrinya luar biasa itu loh. Wah, berjibun luar biasa. Bangun rumah sakit lagi mesti ngantri terus juga. Ya karena gitu. Karena apa? Itu tadi. Wah, masuk semua itu. Yaitu kalau belum tahap 7 kali nggak bakalan berhenti. Itu, Bu, ya. Jadi mali kita harus tahu bahwa kita ada akhirnya. Yang kedua, ucapan. Mari ucapan ini mohon maaf tidak bisa kembali. Kalau kita salah bisa minta maaf, Bu. Bisa minta maaf. Tapi nggak pernah bisa kembali. Itu berbekas terus. Ya, saya pernah mengislahkan seseorang juga begitu. Tadinya ribut, ya udah kalau gitu kamu mau nggak saya islahkan? Oh, saya mau. Saya nggak enak juga kalau ribut terus. Akhirnya islah, peluk-pelukan sambil tangis-tangisan. Mohon maaf ya, saya saksikan betul. Besok berarti ada acara lagi, sepekan berikutnya ketemu melengos. Loh, kamu kok melengos? Sini bilang. Emang kenapa? Bukannya kamu kemarin udah maafin, kenapa melengos kamu? Iya, Pak.
Habis saya masih ingat. Gitu. Jadi kalau udah di hati ini Bu, susah hilangnya. Itu Bu ya. Jadi mari ya ucapan itu boleh bisa minta maaf tapi nggak bisa ditarik kembali. Nah mohon maaf Bu, makanya Allah memerintahkan kepada kita surah 33 ayat 70 dan 71 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kalau sudah wa qulu qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Begitu luar biasanya ya. Jadi mari kita berkata yang baik dan benar. Itu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan mulutnya tapi akhirnya orang tersakiti. Dan mohon maaf Bu, Pak, hari ini ngomong bukan hanya pakai mulut. Nih, pakai jari. Hati-hati ya Bu. Begitu Bapak Ibu ngirim satu, itu saking semangatnya dikirim, semua orang baca, ribuan orang baca, Bapak nggak bisa, mungkin di HP Bapak dihapus, tapi yang sudah beredar nggak pernah akan terhapus. Kalau itu kebaikan, Bapak mendapatkan jariah kebaikan. Tapi ingat, ketika itu adalah sesuatu yang mengada-ada, kalau bahasa sekarang namanya bid'ah itu, padahal Rasul nggak pernah nyontohin. Terus ada orang yang membaca terus ikut mengamalkan, mohon maaf, Bapak pun ingin ikut mendapatkan jariah keburukan. Makanya kalau men-share itu betul-betul diteliti, dilihat. Pertama, jangan kalimat yang nyakitin orang. Yang kedua, jangan sampai sesuatu itu adalah yang bukan berasal dari Rasulullah SAW atau bukan dari Al-Quran. Itu yang harus menjadi catatan penting. Karena nanti banyak sekarang main amalin ini, amalin itu. Padahal Rasul nggak pernah mencontohkan. Begitu ada orang ngamalkan, ribuan, mungkin jutaan orang mengamalkan, kita nggak mau tahu. Jadi besok nggak mau tahu. Kan saya nggak tahu, nggak ada. Begitu sudah men-share harus tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalau kebaikan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan, maka mohon maaf, jangan terlalu mudah untuk men-share sesuatu. Karena apa? Nih, besok dimintai tanggung jawab. Gitu ya. Jadi sekali lagi, mari Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti kita mohon maaf, seharian kita belum tentu kebaikannya kayak apa, gak taunya dikuras dengan keburukannya. Nanti menjadi orang yang bangkrut. Ya, menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah kesempatan. Bapak Ibu, kesempatan tidak akan pernah bisa kembali. Ya, kesempatan hari ini berbeda dengan kesempatan kemarin. Kesempatan hari ini mungkin kita dalam keadaan sehat, walafiat dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, mari Ibu, mumpung kita masih sehat. Nanti dalam sebuah hadis juga begitu, ketika orang yang mampu menggunakan kesempatan dengan baik, ya, barang siapa yang dalam keadaan walaupun dia dalam keadaan sakit ataupun dia pergi ke satu tempat, maksudnya sedang musafir, tapi waktu sehatnya dia banyak menanam nilai kebaikan seperti ngaji seperti ini, maka begitu giliran dia sakit ataupun dia dalam musafir, dia dihitung sama melakukan kebaikan saat dia ngaji seperti ini. Misalnya hari ini ada saudara kita yang qadarullah harus ada acara yang mungkin lebih penting, lebih urgent, akhirnya nggak ikut ngaji nih hari ini. Walaupun dia nggak ikut ngaji, tapi ngaji ini tetap berjalan. Orang yang nggak ngikut ngaji tetapi biasa ngaji, itu tetap dia dapat pahala seperti ibu hadir itu. Nah, kalau seandainya besok ada orang yang begitu juga, biasa waktu sehatnya itu rajin melakukan kebaikan, tapi qadarullah Allah menetapkan dia sakit, tergolek di tempat tidur. Dia sesungguhnya orang-orang yang sedang menampung kebaikan. Karena Pak, dia sudah menanam nilai-nilai kebaikan dalam waktu sehat itu. Jangan sampai nanti menyesal ketika sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau menyesal sekarang, sebab ada batas waktunya penyesalan, Pak. Ya, ada batas waktunya penyesalan.
Kalau Bapak baca di dalam surah 4 ayat 17 dan 18, Bapak bisa lihat, yaitu di dalam surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi kalau kita bersalah, segera. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Kalau ada orang yang tidak pernah bersalah, itu berubah bentuk menjadi malaikat. Ibu ya, kita ini manusia. Tapi kalau orang yang baik adalah begitu dia bersalah, bersegera untuk bertobat dan memperbaiki diri. Nah, baru di ayat yang ke-18-nya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtul ana walal ladina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum adaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, dan tidak pula diterima taubatnya orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung Bapak Ibu masih sehat, segar bugar, makanya ketika kita mendoakan mudah-mudahan Bapak ini husnul khotimah, itu ketika Bapak masih seger. Ini orang suka terbalik. Mendoakan husnul khotimah begitu mendengar innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, baru semoga husnul khotimah. Orang udah kejadian. Kata Ibnu Qayyim udah telat, ya boleh saja, tapi kurang pas. Kenapa? Udah terjadi. Kalau Rasul mendengar berita bahwa orang itu meninggal, apa doanya? Apa Pak? Dalam hadis pernah Bapak baca? Yang pertama, Rasul menyatakan sikap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya memang kami adalah milik Allah. Itu bukan doa ya, itu pernyataan. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Termasuk yang berita barusan begitu, itu adalah juga begitu. Lantas Rasul berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Itu kalau baru mendengar. Allahumma ya Allah ajirni, berikanlah imbalan balasan kepadaku fi musibati, dari musibah itu. Ya. Karena musibah itu akan menyangkut orang lain juga. Wahluf li khairam minha, dan berikanlah pengganti yang terbaik darinya. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah ketika suaminya wafat, namanya Abu Salamah. Istrinya diajarkan doa oleh Rasul dengan doa itu ketika baru mendengar itu. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Kalau ibu mau nambahin ya boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maksudnya permohonan ampunan. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita gunakan kesempatan. Karena nanti banyak orang yang menyesal. Kenapa? Tidak mampu menggunakan kesempatan dengan baik. Kapan Bu? Jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya. Sebab nanti banyak orang yang sudah terlanjur akhirnya apa? Di dalam Al-Quran itu banyak kalimatnya. Au nuraddu fa na'mala ghairal lati kunna na'mal. Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia
agar kami dapat beramal seperti yang dulu pernah kami lakukan. Orang ini bukan orang Islam, bukan orang beriman. Mereka mengaku Islam, mengaku beriman, tapi amalnya minim. Begitu ditimbang, amal buruknya lebih banyak. Maka dia mampir dulu ke neraka. Mampir dulu ke neraka, dicuci dulu. Dalam waktu tertentu, nanti baru dipindahin ke surga. Itu Bu. Jadi ribuan, jutaan manusia Bu, yang berada di balik bumi ini, mereka menyesal. Untuk apa? Sekedar kembali ke dunia. Nah, kembali ke dunia itu apa? Memperbaiki diri. Nah, kita yang masih diberi kesempatan kok tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Karena pengalaman saya di rumah sakit yang 35 tahun 2 bulan itu banyak mendampingi orang-orang yang sekaratul maut, yang akhirnya meninggal itu nggak ada Pak yang berhasil lolos. Seingat saya itu nggak ada. Yang saya dampingi misalnya pas mau dicabut dia lari begitu, itu baru masih di dunia loh. Itu masih di dunia, itu aja nggak bisa Bu. Seingat saya mandiin jenazah mungkin ratusan lebih, nggak ada satupun juga yang pada balik, itu nggak ada. Begitu nyampe kamar jenazah ya terus saja, bablas ke rumah, nanti ke makam. Yang balik lagi itu nggak ada. Misalnya lagi disiram, kedinginan Pak, itu jangan banyak-banyak airnya, nggak ada Pak. Ya Bapak misalnya berandai-andai nanti kalau seandainya kalau malaikatul maut mau nyabut, saya mau berada lari gitu. Dulu ada pelari maraton di DKI itu ternyata dicabut di rumah sakit Islam Pondok Kopi, nggak bisa lari juga. Ya, ternyata berhasil dicabut juga Pak. Karena memang nanti dalam Al-Quran ketika orang sekaratul maut itu kaki kanan dan kaki kiri itu bertautan. Kayak diikat gitu loh Pak. Saya pernah menyaksikan orang yang bodohnya gagah, kumisnya baplang begitu, keker begitu, saya pikir ini orang mau lari nih, karena punya mungkin apa, pasrah sama malaikat itu cabut, udah selesai. Jadi nggak ada yang lolos. Mari kita jangan berandai-andai Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan dan sehat. Sebab nanti Bu, dalam Al-Quran dikisahkan nih, ada 4 kesempatan manusia yang mereka itu menyesal semisal-misalnya. Ya, jadi sekali lagi itu ada penyesalan manusia pada 4 keadaan. Yang pertama, ketika mau sekaratul maut, menyesal. Apa penyesalannya? Nih, ayat ini berada di dalam surah Al-Munafiqun. Surah 63 ayat 10. Padahal Allah sudah ngingetin tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi Bu, kita disuruh membelanjakan harta itu ketika masih seger, masih sehat. Jangan nunggu udah meninggal, telat. Makanya dalam Islam itu tidak dianjurkan memberikan harta dalam bentuk waris, itu nggak dianjurkan. Rasul wafat nggak ninggalin waris. Istri Rasul kaya raya, konglomerat. Ketika wafat Ibu tahu, dalam kisah itu, Ibunda Khadijah itu ketika wafat ditutupi kain itu tembelannya 19. Padahal orang kaya raya. Gimana tuh? Gak mewariskan. Jadi kalau ibu mau ngasih itu ketika masih seger. Gitu ya. Jadi begitu kata Al-Quran ya. Nah, itu. Jadi yang berikutnya apa? Nah, orang ini ceritanya memang karena kerjaannya orang munafik itu memang ngumpul-ngumpulin harta. Begitu dia mau meninggal, apa yang dikatakan oleh mereka? Ya. Kata dia adalah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah sekiranya wahai Allah, tolong sebentar saja. Kalau kata anak di Bekasi sini, di Harapan Jaya, swear Tuhan, sebentar aja. Itu. Terus kata malaikat, telat Mas.
Rupanya orang Jawa ini yang sekaratul maut ya. Udah telat mas, udah telat. Lah terus kamu ngapain pakai mau begitu? Kok baru sekarang? Yang hebat itu pak, yang disebut apa? Fa'asodako. Kenapa nggak sholat? Karena sholat kan ibadah yang hebat pak. Amalan utama dalam Islam itu sholat. Tapi kenapa kok orang itu nggak menyebut sholat pak? Kenapa? Kenapa? Sodakoh itu adalah amalan yang utama dan hebat. Kenapa? Walaupun orangnya sudah meninggal nih pak, dia masih terus mengalir. Tapi kalau sholat, begitu orangnya sudah meninggal, udah nggak bisa sholat lagi pak. Amalannya udah habis. Tapi kalau sodakoh, wow, ini yang ikut membangun gedung ini, wow, tersenyum tuh. Mungkin ada saudara kita yang sudah wafat mendahului kita, yang ikut bangun ini. Ketika gedung ini dipakai, di yaumil akhir mereka itu tersenyum bahagia. Kenapa? Itu namanya amal atharohum. Ini tanda-tanda yang dia tinggalkan betul. Walaupun orangnya sudah wafat. Tapi kalau sholat, ya udah, nggak sholat lagi. Haji, apalagi kuotanya. Wahai Allah, saya mau haji. Haji masih 20 tahun lagi. Masa suruh nunggu 20 tahun kamu nggak bisa. Sholat aja harus nunggu waktu kan. Yang kedua, kenapa? Karena sodakoh itu amal yang paling simpel. Gak perlu nunggu sesuatu. Yang penting ada duit, pindah. Cuman ngomong nyoh, itu udah pindah tuh pak. Gak perlu pakai wudhu, gak perlu pakai nunggu apa. Nyoh. Makanya cung gitu. Kan bahasa Cinanya itu orang yang dermawan itu cangcung. Itu nyah-nyoh gitu ya. Gitu pak. Jadi amalan yang paling hebat baru ketika waduh kamu udah nggak bisa, itu yang kamu tinggal itu sudah milik ahli waris, kamu udah nggak bisa. Oh gitu. Yaudah deh, wakum minas solihin, saya akan berbuat soleh. Nggak bisa juga. Maka kata Al-Quran apa dijawabnya oleh Allah? Walayu akhirallahu nafsan idza ja'ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan, Maha mengetahui. Nggak bisa pak. Makanya nggak ada yang lolos. Oh ternyata memang benar. Begitu saya buktikan, oh ayatnya memang ada, nggak ada yang bisa. Pas mau dicabut kok lari, itu nggak bisa. Ternyata memang ayatnya sudah begini ya. Itu yang pertama ya pak, orang mau sekaratul maut. Keadaan yang kedua, penyesalan saat di alam barzah. Udah sampai alam barzah pak. Bukan ini, udah sampai alam barzah, udah sampai tempatnya. Apa kata Al-Quran? Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'uni. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rob, kembalikanlah aku ke dunia. Nggak bisa. Ada pak pengalaman tentang bapak yang bisa balik? Kalau ada kita tanya, enak apa di sono? Ternyata nggak ada ya. Nah terus ditanya, mau ngapain kamu kembali? La'alli a'malu solihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraim barzakhun. Di situ ada kalimat barzah. Ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh. Dia udah sampai alam barzah. Barzah itu apa bu? Dalam bahasa itu artinya dinding, atau disebut kubur. Ada dua kalimat. Lah kalau begitu apa bedanya? Banyak ulama menyatakan kalau barzakh itu tempatnya ruh, sedangkan kubur itu tempatnya jasad. Untuk sementara pisah dulu bu. Orang yang hari ini berada di alam barzah dan alam kuburnya itu pisah. Badannya pisah, fisiknya pisah. Kalau kuburannya itu dikober namanya. Orang Betawi ngomong kubur angel, kober. Kalau di kampung saya namanya sarean. Makanya kalau orang ditanya nembe saking pundi, baru dari mana? Nembe saking sarean. Maksudnya tempat tidur. Kabaro itu tempat tidur namanya ya. Untuk leyeh-leyeh sejenak.
Ya Bapak kalau mau leyeh-leyeh duluan nggak apa-apa Pak. Gitu. Di tempat tidur sana gitu. Dan ingat Bu, saya ulangi, ya biar saya istirahat. Mohon maaf, di kuburan nggak bisa istirahat. Malah tambah pelik kan? Istirahatnya orang Muslim di mana Bu? Bukan di dunia juga. Di dunia bukan untuk istirahat. Kalau Bapak hari ini misalnya tidur, itu hanya untuk apa? Merebakan sejenak itu sebentar aja. Setelah itu melejitkan untuk kita melakukan yang lebih besar lagi. Tapi istirahatnya orang beriman di mana? Di surga. Kuburan gak istirahat. Ada orang, barusan ada orang yang nembe istirahat, nembe sare katanya, kata orang kampung ya. Baru tiduran. Oh bukan, di alam barzah bukan istirahat. Kalau orang sengsara itu repot. Laung hiburannya itu pagi dan petang itu melihat neraka kok. Dan lihat neraka kok istirahat, gimana tuh? Tidak bisa istirahat. Jadi istirahatnya orang beriman di mana? Surga. Makanya di dunia itu jangan sekali kok, mama capek. Gitu. Jangan sampai begitu Bu. Sama di depan anak lagi. Capek tahu mama. Itu habis itu amalnya Bu. Jangan sampai ngomong gitu. Udah. Di hadapan anak harus tegar begitu ya. Mama capek tahu gitu ya. Ya karena ngurusi kalian gitu. Udah gitu ngomongnya sambil ya. Nggak ada. Di dunia itu harus terus bergerak dan terus berjalan. Kalau Bapak merasa agak capek dan ini sebentar saja. Letakkan sebentar, setelah itu bangun agar bisa melejitkan potensi yang lebih hebat lagi. Saya kan udah pensiun, udah istirahat. Tidak, pensiun itu bukan untuk istirahat. Pensiun justru banyak yang baru memulai. Saya banyak kawan-kawan saya itu dulu waktu kerja itu sibuknya luar biasa sampai sholatnya itu saya pernah ceritakan. Yang paling sengsara itu sholat subuh. Karena kerjanya di Pondok Kopi, tinggalnya di Cikarang, di mana gitu ya. So kalau dari rumahnya itu telat, mesti subuhnya di stasiun dan sholat subuh. Dan sholat subuh itu kan nggak bisa dipindah kemana-mana Pak, nggak bisa tarik kemana. Yang repot itu pas lagi takbir bunyi ting tong, wah kacau nih. Kereta saya begitu lagi Allahu Akbar, ketinggalan bener. Waduh, itu paling sengsara itu. Jadi sholatnya nggak jelas, ngaji nggak kober gitu ya. Padahal katanya pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan katanya begitu. Padahal itu udah luar biasa ya, tapi tidak apa-apa. Nah, hari ini setelah saya pensiun saya baru memulai Pak. Rajin ngaji, rajin belajar, sholatnya agak khusyuk, agak tenang. Kalau dulu saya sholat itu dikejar-kejar sama kereta Pak. Sengsara betul saya begitu ya. Jadi Bapak Ibu ini menyesal. Di mana penyesalannya? Di alam barzah. Gak bisa Bu. Mau balik lagi. Yang ketiga. Ini penyesalannya orang kafir di akhirat. Jadi ceritanya ini Bu. Ada orang Islam. Tapi amalannya minim. Disatukan di neraka sama orang kafir. Tapi kalau orang kafir kan nggak mungkin pindah. Nah orang Islam ini memang nantinya pindah. Ini ayatnya. Ini penyesalan orang kafir begini. Rubama yawaddul ladina kafaru laukanu muslimin. Ini ada di surah 15. Yaitu surah apa itu? Al-Hijr ya. Ayat 2. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan. Kiranya mereka dahulu di dunia itu menjadi orang-orang muslim. Karena ceritanya tadi, jadi ada orang mengaku Islam bahkan mengaku beriman, tapi amal baiknya minim. Dia dicuci dulu tuh masuk neraka. Begitu di neraka ketemu orang kafir, ngobrol. Kok bisa-bisanya kamu katanya orang Islam kan masuk surga semua? Iya saya disuruh nobain neraka dulu katanya. Habis saya agak nakal-nakal dikit katanya. Ya amal baikmu emang nggak ada. Ya amal baik saya ada, cuman saya lebih banyaknya nakalnya katanya. Ya nggak apa-apalah saya nyobain di sini ketemu sama kamu. Lagi ngobrol-ngobrol begitu, ternyata Allah manggil dia karena sudah dicuci kan udah lama diambil. Terus kata orang kafir, loh kamu kemana? Dadah, saya mau pindah ke surga. Kata orang itu, saya mau pindah ke surga.
Itu di Ibnu Abbas dijelaskan begitu. Begitu mau pindah ke surga, ya Allah, coba, kata orang kafir itu, coba kalau saya dulu jadi orang muslim, walaupun agak nakal-nakal dikit, kan ada harapan masuk surga. Tapi hari ini saya nggak mungkin pindah. Ya Allah, coba. Ini udah nyesel tuh. Nyesel tapi udah di neraka. Udah nggak bisa tuh. Udah nggak bisa. Ibu bapak, mari. Ya kita jangan kayak pengalaman orang ini Pak. Kan harus mampir. Mampir itu kalau ibu tahu, sehari di neraka berapa hitungan dunia? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Makanya setelah orang ini dicuci Pak, dalam sejarah itu, dalam kisah, itu dia orang yang merasa paling bahagia. Begitu nyampe surga, dikiranya dia pertama masuk surga. Waduh, ternyata saya masuk surga pertama kali. Terus ketemu sama kawannya. Loh, kamu udah ada di sini kan? Lah saya udah lama di sini. Saya pikir saya paling dulu di masuk surga. Saya udah lama di sini. Kamu ketinggalan. Kamu kemana aja? Saya mampir dulu, katanya mampir dulu. Mari Pak, jangan sampai mampir Pak. Ya Pak, mampir sehari aja itu Pak, mohon maaf 1000 tahun. Ibu adalah orang-orang yang insya Allah nanti langsung Bu, nggak pakai mampir. Udah gitu, nggak pakai dihisap lagi, langsung bablas. Apa doanya Bu agar kita langsung ke sana? Apa doanya? Lah, mau langsung ke sana belum tahu doanya Bu, gimana tuh? Waduh, ini nekat Ibu kayaknya. Apa doanya? Oh gitu ya. Ini kayaknya ibu-ibu ini catatannya ganti nih kayaknya tuh. Ibu ya. Jadi catatan yang pernah saya sampaikan dulu, apa doanya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rob kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat, itu masuk surga. Tapi masih ada ujungnya, waqina adzabannar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Ternyata yang paling penting waqina adzabanarnya itu Pak. Jauhkanlah dari api neraka. Jadi kalau orang sudah dijauhkan dari api neraka, mesti masuk surga. Dan insya Allah masuk surganya langsung. Saya doakan mudah-mudahan ibu, bapak termasuk masuk surganya langsung. Nggak perlu diaminin juga Pak. Atau nggak cukup diamini loh Pak, nggak cukup diamini. Apa yang harus kita lakukan? Tadi 3 itu penting ya. Gunakan kesempatan. Mari ketika kita ngomong, mohon maaf, ucapan kita harus hati-hati. Jangan asal dobleh, kata orang kampung itu. Yang ketiga, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hidup itu nikmati aja, santai aja, gitu ya. Indah aja, nikmati aja kan. Saya pernah kasih resep 3. Apa Bu? Agar hidupnya enak. Jalani, nikmati, syukuri. Itu harus dipegang betul sama bapak dan ibu. Jangan mudah stres. Stres nggak ada gunanya juga, nggak menyelesaikan masalah. Udah enjoy aja, nyantai. Kayak Pak Kumpul nyantai aja tuh. Kadang-kadang bersiul-siul, rengeng, itu mau ngapain? Itu ya. Pak Sarwono malah ngapain? Bahagia aja. Itu ya. Oleh sebab itu ini menjadi penting. Gunanya untuk apa? Jangan terlalu banyak penyesalan. Yang terakhir, yang keempat, orang menyesal itu sudah di neraka. Ini udah keterlaluan nih udah. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkaro wa ja'ahumun nadir faduqu wa malid dolimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rob kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Makanya ini dalil Bu. Kalau orang jahat umurnya panjang, ini pakai dalil ini. Padahal bukan menunjukkan itu. Padahal Allah sudah ngomong gini, menyampaikan ke orang itu,
bukankah saya sudah memanjangkan umurmu? Itu kepada orang kafir. Jadi ini sebagai dalil bahwa orang yang jahat itu umurnya panjang. Jangan jadi orang baik lah, nanti umurnya pendek. Oh, belum tentu. Banyak orang yang baik itu umurnya panjang juga banyak, Pak. Ya kan? Gitu. Jadi oleh sebab itu, memanjangkan umurmu masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dan apakah, makanya begini Bu, konsepnya ini. Kalau orang beriman meninggalnya cepat, itu memang amalnya sudah cukup untuk masuk surga. Kalau ada orang beriman umurnya panjang, berarti dia dibutuhkan di masyarakat. Atau dibutuhkan di keluarga itu. Itu aja. Karena orang yang, mohon maaf, kalau orang sudah meninggal itu Pak, itu memang rezekinya udah habis. Nggak usah nggak usah terlalu disesali dan lain sebagainya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, jangan mengkhawatirkan dua hal. Yang pertama tentang mati, yang kedua rizki. Mati itu udah ada jadwalnya. Udah nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Dipikirin tambah stres. Udah, biar kalau meninggal ya udah, biarin aja. Dan kita bersyukurnya juga kita nggak dikasih tahu kapannya, Bu. Saya kira kalau ibu dikasih tahu kapan meninggal, saya kira stres ibu. Untung nggak dikasih tahu ya Bu ya. Itu Bu. Jadi makanya kita harus hati-hati. Tanda-tanda kalau orang mau sekaratul maut itu biasanya kakinya dingin. Coba dicek kakinya masing-masing pada dingin apa enggak dia. Jangan-jangan habis ini langsung malaikatul maut nyamperin ibu ya. Itu biasanya mulainya kan dari kaki dingin dulu Pak. Saya kan menyaksikan dan melihat betul kalau orang sekaratul maut itu. Pak, kenapa ya? Bapak kok kakinya dingin? Tapi kan kita ngomong, oh Bapak lagi sekaratul maut, nggak begitu. Makanya begitu ulama udah mulai dingin, baru diperintahkan untuk talqin, untuk dituntun, biar nanti biar nggak, jangan salah juga. Nanti kalau ada orang meninggal kok melotot, ya memang semuanya begitu. Kalau nggak didampingi mesti melotot. Kenapa Pak? Ya karena dia ngikuti ruh. Jadi dari ujung kaki pelan-pelan terus naik. Begitu ruhnya dilepas, matanya ngikutin. Maka kalau nggak dia ya terbelalak. Bukan menandakan orang jahat, bukan. Tapi karena memang mengikuti ruhnya. Gitu Bu. Plus gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kaki Bapak nggak ada yang dingin gitu. Ibu. Jadi maka ya mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Banyak orang yang mendahului kita, ribuan bahkan jutaan manusia yang menyesal. Tapi penyesalan yang dari 4 tadi, ketika di sekaratul maut, ketika di alam barzah, ketika orang ketemu orang kafir dengan orang Islam tadi, gitu. Terus ketika di neraka, mohon maaf, itu penyesalannya sudah tidak ada artinya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menyesal hari ini, mumpung masih ada waktu. Tapi bukan iya saya nyesel. Tapi ngaji enggak apa enggak? Enggak memperbaiki diri juga. Itu penyesalan apa namanya itu ya? Gombal namanya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mari. Ini menjadikan catatan penting dalam hidup kita ini. Ya karena sekali lagi kita hanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua kita ini sesungguhnya ibaratnya orang yang sedang maraton atau gerak jalan. Bapak Ibu ini sedang menuju garis finish. Ya Bu ya. Bapak itu lagi garis finish. Saya nggak tahu garis finishnya tinggal berapa meter lagi. Ya boleh aja Bapak Ibu minta 1000 tahun lagi juga nggak apa-apa. Tapi kata Al-Quran itu apa? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun, kemanapun kamu berada, maka kematian pun akan menjumpaimu. Walaupun kalian mau berlindung di benteng yang kokoh lagi tinggi, pakai besi yang luar biasa pun, tetap mati akan menjumpaimu. Gak ada yang bisa lolos. Saya udah membuktikan Pak, di rumah sakit gak ada yang bisa lolos. Makanya kita jangan coba-coba. Mari, ya tentu dengan adanya itu
Ya kita berharap husnul khotimah, dan husnul khotimah kita ini otomatis karena dengan amal kita. Memang ada saudara kita yang perlu didampingi, Pak. Namanya ditalkin. Talkin itu untuk menuntun. Maksudnya apa? Karena dia memang dalam kebingungan. Karena ketika sakaratul maut itu malah setan itu hadir ke orang yang sakaratul maut dengan membawa satu gelas itu dalam hadis air putih. Makanya kalau orang sakaratul maut itu seperti orang kehausan, Bu. Seperti ke orang kehausan, tapi nggak boleh diminumin. Karena apa? Fungsi tubuh itu udah nggak berfungsi. Kalau minum keselak malah meninggal bisa jadi. Karena udah nggak bisa nelen dia. Makanya setan ngasih air karena dia seolah kehausan. Kalau betul-betul dia sampai minum air, maka dia akan dimurtadkan, masuk agama Yahudi atau Nasrani. Itulah namanya su'ul khotimah. Harus ada yang mendampingi, namanya talqin. Mentalkin juga harus yang benar. Ada orang mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bingung. Dan nalkin itu nggak usah deket-deket, nggak usah di telinganya. Karena apa? Orang yang sakaratul maut itu lebih sensitif dan lebih cerdas dibanding kita. Nggak usah jauh-jauh. Orang yang mau meninggal di sini, terus yang di sana, bisik-bisik aja itu bisa merespon tuh, Pak. Tanda kalau dia merespon apa? Keluar air mata, kalau enggak ada gerakan, itu respon itu. Makanya orang yang mau meninggal diajak ngobrol itu bisa. Dalam pengertian, kalau ada orang yang penasaran kenapa masih mikirin yang hidup, kasih tahu itu. Nah begitu. Jadi makanya setan hadir. Maka ketika kita bacakan la ilaha illallah, setan lari terbirit-birit. Dalam hadisnya gelasnya pecah. Maka nanti juga Bapak jangan terlalu anu juga. Saya udah baca akan la ilaha illallah kok gelasnya nggak pecah-pecah ya. Ya itu hanya ilustrasi, bukan gelasnya kayak kita dibawa oleh Pak Kumpul terus yang pecah, itu bukan itu. Tapi maksudnya begitu kita membaca la ilaha illallah, setan itu kabur. Makanya bagaimana upaya dia? Tapi kalau orang beriman yang menalkin siapa, Bu? Malaikat. Kapan datangnya? Makanya tadi innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi mengucapkannya la ilaha illallah gitu pelan-pelan. La ilaha illallah. Ayo dong, la ilaha illallah dong. Ya, la ilallah kok pakai dong-dong. Ya nggak bisa, bingung. Kalau dia udah kelihatan agak bibirnya itu diemin karena dia sedang ikuti itu. Biarin. Nanti setelah itu lagi lah. Dan yang baca la ilaha illallah jangan banyak-banyak, satu orang. Sebab kalau banyak-banyak bingung siapa yang mau diikuti. La ilaha illallah begitu, Pak. Jadi itu caranya ya. Mudah-mudahan tentu seandainya Bapak pun nanti nggak ditalkinkan gitu. Tapi jangan salah ngasih talkin. Coba ada pasien yang marah dulu. Saya menalkinkan suami saya marah, Pak. Ya iya. Orang lagi baru pulang dinas, perutnya mules. Duduk di bangku layak-layak. Kenapa, Pak? La ilaha illallah. Kamu udah bosen apa sama saya? Aturan jangan langsung ditalkinkan dong. Kalau talkin itu kalau sudah nggak bisa apa-apa. Kata suaminya, "Meng lo udah bosen apa sama saya?" Baru sakit perut, kadangnya lapar, ditalkinkan. Talkin itu memang betul-betul ketika dia sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Yang pada akhirnya, ingat Bu, siapa itu orang yang cerdas? Ini penting. Dalam hadis Rasul, aqyasun nas lil aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahzamun nas aktsaruhum lil mauti istidada. Orang yang cerdas bukan orang yang otaknya, pikirannya cerdas, pinter, bukan. Yang pinternya sundul langit, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan orang yang tajam pikirannya adalah orang-orang yang banyak mempersiapkan diri untuk mencari bekal menuju setelah kematiannya. Jadi bukan sibuk hanya ngurusin untuk di dunia. Sibuk untuk ngurusi dunia yang penting sudah cukup. Ini banyak orang sibuk ngurusi yang hari ini, tetapi lupa ngurusi. Makanya saya sering ngomong, bagaimana agar hidup enak itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah
bagaimana agar mati enak itu lebih penting. Ya, hidup enak penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar mati enak. Itulah dalam bahasa agama disebut dengan husnul khotimah. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada yang meresap di hati kita sehingga kita terus untuk memperbaiki diri.